A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Ustadz Rafi'i yang saya hormati, seluruh hadirin yang saya takzimi, yang saya muliakan, yang sudah menyempatkan waktunya untuk melanjutkan rutinan Jumat Pon malam. Alhamdulillah, walaupun dengan apa adanya kita sudah khatam satu kitab, itu suatu kesyukuran. Berapa banyak majelis bertahun-tahun, mungkin berbelas-belas atau puluh-puluh, satu kitab pun belum dikhatamkan. Bukan artinya majelis itu tidak baik, tetap baik, tapi ini biar kita tambah syukur bahwasanya dengan kita bersama-sama ini alhamdulillah sudah menghatamkan satu kitab tentang ilmu hati. Alhamdulillahirabbil alamin, dan juga jazakumullah khairan katsiran. Bapak-bapak, mas-mas, ibu-ibu yang saya hormati, sebelum kita mulai pelajaran kitab baru, nah kitab ini juga sama, pengarangnya adalah guru kami dari Yordania, yang mengarang kitab yang kemarin. Nah, yang kemarin kita baca kitab itu, ini sama beliau. Jadi beliau memang alim dan alamah, dan juga pedagang, tajir beliau. Lah beliau kemarin baru masuk YouTube. Nanti filenya tak share ke Ustadz Rafi'i yang baru viral YouTube-nya di Arab itu, yang nonton sudah mungkin hampir 500 juta baru 1 minggu. Beliau berbicara tentang istri 4 sebelum umur 30 tahun. Nah itu ya. Jadi beliau itu diundang seperti itu. Beliau orang Yordania. Nah seperti itu. Jadi beliau ini memang Masya Allah alim, terus juga menulis syair dan seterusnya. Kitab yang akan kita baca pada malam hari ini, para hadirin ya, yang sudah jenengan itu isinya adalah bait-bait syair, bait-bait syair. Tentang apa? Tentang 23 penyakit hati. Jadi kita akan menyelami lautan hati. Nabi pernah bersabda, a'da'ika nafsuka allati baina jambaika. Musuhmu yang paling susah dikalahkan adalah nafsumu yang di dalam dirimu. Tapi kita tahu kalau musuh nafsu itu paling susah, tapi kita paling jarang mempelajari seluk-beluk hati. Penyakitnya apa? Cara ngalahkannya gimana? Sebabnya apa? Obatnya apa? Triknya gimana? Ngetahui bisikan setan itu seperti apa? Ketika marah apa yang kita lakukan? Ketika stres apa? Itu justru kita jarang mempelajari itu. Ya kan? Fikih itu betul harus dipelajari karena itu salah satu dari sepertiga Islam. Akidah itu betul harus dipelajari karena itu sepertiga dari Islam. Tapi ada sepertiga lagi yang membuat fikih dan akidah itu mantap, namanya ilmu ihsan, ilmu hati. Yaitu ini yang akan kita baca. Maka kalau dalam hadis Jibril, urutan pertama itu adalah Islam, syariat. Urutan kedua itu adalah iman, akidah. Urutan yang terakhir itu adalah ihsan atau tazkiyah. Karena ihsan inilah yang memindahkan akidah dari sekedar teori dan pengetahuan menjadi rasa. Ketika kita mengatakan rukun iman ada 6, yang pertama iman kepada Allah, itu namanya ilmu, akidah. Tapi merasakan Allah di setiap hidup kita, itu namanya ihsan. Sholat dengan segala rukunnya, itu namanya Islam. Sholat hanya untuk Allah, itu namanya iman, akidah. Tapi sholat khusyuk betul-betul gak mikirkan apa-apa, itu sudah Islamnya iya, imannya iya, ihsannya iya. Jadi itu hadisnya hadis sahih, hadis Sayyidina Jibril, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, hadis terpanjang di Arba'in Nawawi, hadis nomor 2. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan menyelami rahasia-rahasia hati. Maka kalau kita lihat judulnya ini, Syifa'u al-Mausub. Syifa itu obat. Jadi kalau kita lihat judulnya ini ya, Syifa ini kata-kata ini ya, ini syifa. Syifa itu obat. Al-Mausub
Al-mausub artinya adalah orang yang sakit. Min, dari. Amradhi, penyakit-penyakit. Al-qulubi, hati. Obat orang yang sakit dari penyakit-penyakit hati, atau obat orang yang sedang sakit hatinya. Kalau mau di sini, kalau mungkin ada yang pernah punya pengalaman menjual buku, mencetak buku di dunia redaksi, ini kalau mau diterjemahkan bahasa kerennya obat galau. Obat galau. Seperti itu. Jadi syifa itu obat. Al-mausub min amradil qulub, orang yang sedang sakit hati. Obat orang yang sedang galau. Dan di dunia ini yang kita cari itu apa? Kebahagiaan. Di dunia ini yang kita cari kebahagiaan, tapi ilmu kebahagiaan kita justru malah nggak pernah kita baca. Padahal kebahagiaan terletak di hati kita. Makanya kita sering salah kalau mencari kebahagiaan, karena sudah ada di hati kita. Hanya saja kita ini bagaimana menemukan kebahagiaan yang sudah ada, yaitu ilmu tentang hati. Maka Bapak Ibu-ibu yang saya hormati, kadang kita tertipu dengan 4 hal. 3 di antara 4 hal. Yang pertama, ada kebahagiaan itu yang sangat cepat habis. Ada kebahagiaan yang agak lama, ada kebahagiaan yang lama, dan ada kebahagiaan yang kekal dan tidak bisa habis. Kadang itu saya akan mencari kebahagiaan, tapi sebenarnya sedang mencari yang nomor 1 ini. Saya sedang mencari kesenangan, saya ingin biar bahagia. Kalau saya kerja, ini saya jadi ini, jadi itu, saya akan bahagia. Padahal itu bukan kebahagiaan yang paling lama. Maka kebahagiaan itu kadang kita tertipu, itu ada 4 tingkatan. Yang cepat habis, yang tingkatan pertama, itu namanya kelezatan. Bahasa Inggrisnya pleasure, kelezatan. Kelezatan itu adalah kebahagiaan yang paling semu dan paling palsu, dia cepat habisnya. Apa itu yang namanya kelezatan? Kelezatan itu adalah makan, minum, hubungan suami istri, rumah baru, mobil baru, motor baru, baju baru, kendaraan baru, uang bertambah. Itu namanya kelezatan. Jenengan ketika lapar puasa seharian dari pagi sampai sore, makanan semua tuh kayaknya pengen antum makan. Pas buka 15 menit dikasih piring nomor 2, nomor 3 udah jelek. Kebahagiaannya sebentar sekali, gak sampai setengah jam. Berhubungan suami istri, sudah nafsu, sudah ini berhubungan, enak, setelah itu capek. Kelezatannya sebentar. Nanti istri tua, suami tua, istri sakit, suami sakit, kemudian kita itu. Jadi kalau kebahagiaan kita targetnya itu masih cuma uang, masih cuma rumah, masih cuma ini, target kebahagiaan itu di situ, jenengan akan tertipu dengan diri sendiri, karena itu cuma sebentar. Ya, itu kebahagiaannya sebentar, makanya dia dinamakan adalah pleasure, kelezatan. Al-ladzatu, pleasure, kelezatan. Bukan kebahagiaan yang hakiki. Dia namanya kelezatan. Yang paling cepat habis. Nggak lama, nggak bertahan lama. Makanya kalau kita punya suami yang sedang sedih, curhat ke istrinya. Atau kita punya istri yang sedang sedih, curhat ke kita. Terus istri kita bilang gini, Abi, kalau saya udah diberikan pakaian, insya Allah saya akan senang, saya akan semangat hidup saya. Besok pagi udah nggak semangat lagi. Karena kebahagiaan itu yang paling cepat habis. Itu level pertama. Yang level kedua, ada yang namanya namanya adalah achievement. Achievement itu bahasa Indonesia kesuksesan. Bahasa Arabnya an-najah. Kesuksesan, an-najah, achievement. Kebahagiaan ini agak lama, kesuksesan itu agak lama, lebih lama dari pertama. Contoh, saya harus S1 Komlut. Saya harus S2. Saya harus doktor. Harus doktor, harus S2, harus S1. Ini kebahagiaan yang levelnya nomor 2. Kenapa dia kebahagiaan yang levelnya nomor 2? Banyak orang setelah jadi doktor, setelah S1, dia sedih karena susah nyari kerjaan. Jadi ternyata yang 4 tahun itu kuliah, biar nilainya tertinggi, biar nilainya ini, biar juara ini, wisuda dipanggil pertama, nomor 1 disebutkan di depan ribuan mahasiswa, senang bahagia. Sehari setelah itu orang tuanya bilang, nak kapan kamu bekerja? Langsung sedih. Walaupun itu agak lama levelnya ya. Ingat ikhwah yang dimuliakan Allah, saya nggak mengatakan itu semua buruk. Itu semua kalau diniati dengan kebahagiaan yang level 4 jadi ibadah. Tapi saya katakan, kalau tujuan hidup kita yang level 1, kita akan ke tujuan kebahagiaan yang semu.
Kalau tujuan kita di level 2, kita akan kebahagiaan yang agak lama tapi nggak lama sekali. Yang ketiga, ini kebahagiaan yang lama tapi nggak selamanya. Itu bahasa Inggrisnya contribution, atau bahasa Arabnya khidmah, manfaah. Bahasa Indonesianya memberi manfaat, berguna bagi orang lain. Berguna bagi orang lain ini level kebahagiaan yang nomor 3. Jadi orang misalkan hidup untuk ngajar Iqra, hidup untuk ngajar pelajaran, hidup untuk bantu orang sakit, hidup untuk bekam orang, meruqyah orang, obati orang, terus hidup untuk bersih-bersih sampah, bersih-bersih masjid, hikmah masyarakat. Itu kebahagiaan yang lama. Itu kebahagiaan yang lama. Daripada yang pertama, daripada kedua, itu lebih lama lagi. Tapi itu nggak kekal. Kenapa saya katakan itu nggak kekal? Karena ketika nanti orang yang kita bantu ternyata sudah jadi pintar, kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Ketika orang yang kita bantu ternyata nyerii kita, ngomongnya nyerii, ngomongnya nyelkit, kita jadi marah. Jadi itu lama, efeknya banyak, bagus, tapi itu ada habisnya. Ada habisnya. Yang keempat, inilah kebahagiaan yang nomor 4 ini, yang di dalam bahasa Inggris namanya unlimited happiness. Kebahagiaan yang gak ada kuotanya. Nek basa donya niku nek duit orang yang nomor seri ini. Kalau bahasa lainnya ultimate goods, kebaikan yang tertinggi, puncaknya kebahagiaan. Bahasa Arabnya, bahasa Islamnya, bahasa syariatnya al-ikhlas. Menjadikan setiap hembusan nafas kita itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini orang kalau sudah sampai makom ini, sampai makom al-ikhlas, sampai makom ikhlas lillah, makan untuk apa? Ben bisa sholat. Kerja untuk apa? Men bisa ibadah nyangoni anak misalkan. Terus ke sawah untuk apa? Biar kakinya gak maksiat. Terus tidur buat apa? Ben subuh bangun gasi Gusti Allah seneng. Jadi opo-opo Allah, untuk Allah, dari Allah, kepada Allah. Jadi apa-apa Allah. Ini orang mau apapun musibah yang dia hadapi dalam hidup, tidak bisa nggak bahagia. Kebahagiaannya nggak bisa habis. Kebahagiaannya nggak bisa habis. Ini yang terjadi. Pertanyaannya, bagaimana hati kita bisa kita toto, bisa kita patri, bisa kita bangun, biar pikiran Allah, hanya Allah, ini hadir setiap detik. Kita harus pintar mensiasati dan mencangkok dan menanam, memupuk hati kita. Harus tahu seluk beluk hati. Seluk beluk hati apa? Dari penyakit hati yang jumlahnya 23 ini. Ini 23 penyakit hati ini sebabnya. Terus obatnya. Terus penyebabnya apa? Cara detailnya gimana? Mengeluarkannya gimana? Kita harus tahu seluk beluk itu. Nek seluk beluk hati bisa kita toto, Allah itu akan selalu dalam hati kita. Akan selalu mengingat Allah. Ikhlas itu akan hadir. Nah, maka ilmu 23 obat hati ini, itu karena kenapa kok kita harus tahu seluk beluk ini? Biar kita bisa ikhlas. Biar kita bisa bahagia hidup kita. Jadi bisa bahagia dalam kesusahan. Bisa bahagia dalam sakit. Bisa bahagia dalam kebangkrutan. Bisa bahagia dalam tekanan. Banyak di dunia ini, orang dalam kekayaan aja gak bahagia. Orang dalam jabatan yang tinggi gak bahagia. Tapi dengan ilmu ini, kita tanpa jabatan dan tanpa kekayaan bisa bahagia. Maka kalau kata Imam Abu Hanifah, kalau para raja tahu ilmu ini, mereka akan iri sama kita. Kalau para raja, para milioner tahu ilmu ini, mereka akan iri sama kita. Ini orang gak punya apa-apa kok bisa bahagia. Karena dia bisa menata hatinya. Bisa mengikhlaskan hidupnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Lah, ini ilmu ini adalah kenapa kita belajar ilmu ikhlas? Karena ikhlas adalah puncak kebahagiaan. Dan hidup kita untuk bahagia. Bahagia yang kekal, bukan bahagia nomor 1 yang tipu-tipu, yang sebentar saja. Bukan bahagia nomor 2 yang agak lama. Bukan bahagia nomor 3 yang lama tapi ada batasnya. Tapi bahagia yang tanpa batas. Untuk mencapai bahagia yang tanpa batas ini, kita harus tahu bahwasanya ada level manusia itu levelnya hewan. Seperti sapi, kambing. Ada manusia itu levelnya adalah
hewan buas seperti singa dan macan. Ada manusia itu yang levelnya setan, seperti setan, iblis. Maksudnya apa? Maksudnya ada orang itu bahagianya itu kalau apa? Bahagianya kalau makannya enak, uangnya banyak. Dia nggak bisa bahagia dengan lebih dari itu. Ya berarti memang levelnya level hewan memang. Berarti ada penyakit di hatinya. Harus kita bersihkan. Karena itu nggak kekal bahagianya. Biar kita bisa menemukan kebahagiaan yang lama, yang kekal, kita harus bisa naik level dari yang level bahagianya cuma hewan itu aja. Ada level bahagia itu hewan buas. Dia bahagia kalau unggul, kalau menang. Jadi kalau saya bahagia kalau saya rankingnya harus 1. Kalau saya ranking 2 saya sedih. Ranking 3 saya sedih. Walaupun santrinya 1000, tapi ranking 3 itu udah sedih. Nah, maka, jadi dia baru bahagia kalau bisa ngalahkan. Yang ketiga itu levelnya setan. Dia itu kalau bahagia kalau lawannya, temennya, saudaranya hancur, lebur, bahkan kalau dirinya hancur nggak apa-apa, yang penting teman saya juga hancur. Kayak setan kan, ya Allah nggak apa-apa saya jadi warga neraka, yang penting sampai kiamat saya bisa goda anak Adam. Dia rela loh jadi warga neraka, yang penting Adam dan keturunannya saya ganggu sampai kiamat. Jadi dia rela dirinya hancur, yang penting dia hancur. Lah, kalau kita bisa membersihkan hati kita dari sifat hewani, dari sifat yang ganas tadi, hewan buas tadi, dari sifat syaitoni tadi, maka kita akan mendapatkan kebersihan hati. Kebersihan hati ini akan bisa merasakan manisnya ikhlas. Sehingga kalau kita sudah merasakan level manisnya untuk Allah, untuk Allah, untuk Allah dalam setiap hidup kita, orang itu kalau sudah makan madu, manisnya permen itu nggak ada apa-apanya. Orang itu kalau udah merasakan manisnya madu maroi itu madu Yaman. Yang 1 liternya itu mungkin 2 sampai 5 juta. Itu madu Yaman mahal sekali. Itu orang kalau udah merasakan manisnya madu maroi, mungkin madu Asifa yang dijual itu sudah nggak terasa manis lagi, apalagi Silver Queen, apalagi ini sama. Orang kalau udah merasakan manisnya Allah, untuk Allah, ikhlas dalam masak, ikhlas dalam mandi, ikhlas dalam ngantar anak, ikhlas dalam kerja, ikhlas dalam jajankan istri, ikhlas dalam ngaji, ikhlas dalam sakitnya, ikhlas dalam sedihnya, ikhlas. Orang kalau sudah merasakan manisnya ikhlas, maka dia akan menganggap manisnya makanan, minuman, harta, dunia, jabatan itu ya manis, tapi itu nggak bisa mengalahkan manis yang ini. Maka dia bisa mengalahkan dirinya sendiri. Nah, dan itu puncak kebahagiaan. Jadi kebahagiaan itu adalah ketika kita ikhlas. Untuk bisa ikhlas, hati kita harus bersih. Agar hati kita bersih, kita harus belajar ilmu membersihkan hati. Ilmu membersihkan hati dari apa? Dari 23 penyakit hati, sebab-sebab dan cara menyembuhkannya. Jadi ilmu ini untuk biar kita ikhlas itu. Ilmu ini biar kita ikhlas. Karena kunci kebahagiaan itu ikhlas. Yang kedua, jadi kunci kebahagiaan itu sebenarnya 3 saja. Yang pertama ikhlas. Yang kedua, tahu cara membersihkan hatinya agar ikhlas, yaitu ini. Yang ketiga, agar kita bahagia itu ada satu lagi. Namanya dalam bahasa dalam bahasa syariatnya, dalam bahasa Islamnya itu namanya adalah ridho. Kalau dalam imannya itu iman qadha dan qadar. Neriman, bahasa Jawanya neriman. Kalau kita bisa ridho, kita akan bahagia. Kenapa kok kita harus ridho untuk bahagia? Karena hidup ini nggak lepas dari 8 hal. Nggak lepas hidup ini dari 8 hal. Mau presiden, mau Donald Trump, mau Prabowo, mau presiden manapun, raja manapun, punya harta nggak terbatas, nggak mungkin lepas dari 8 hal. Sedih, senang, sehat, sakit, perjumpaan, perpisahan, mudah dan susah. 8 hal ini nggak bisa kita hindari dalam hidup ini. Sampai berapa uang kita, sampai setinggi apa jabatan kita, seterkenal apa kita, nggak bisa lari dari sedih, senang, sedih, sehat, sakit, berjumpa, berpisah, mudah, susah. Dan ini bisa berubah hanya dalam hitungan detik.
Malam hari kita bahagia, pagi-pagi tiba-tiba lihat tikus sedih. Siang hari kita bahagia, anak kita dapat juara lomba sekabupaten, sore hari tiba-tiba sedih istri kita jatuh. Hidup ini sangat cepat sekali dinamis. Kalau kita nggak punya ilmu namanya ridho, kita nggak bisa bahagia. Kita nggak punya ilmu ridho, nggak bisa bahagia, nggak bisa. Maka ilmu ridho ini, ilmu neriman ini, ya, itu mengalahkan ribuan motivator. Kita kalau dari itu nggak butuh motivator untuk bahagia. Nggak butuh bahagia. Lah, pertanyaannya, untuk sampai ikhlas, sehingga setiap waktu kita Allah, untuk Allah, setiap kegiatan kita untuk Allah saja, untuk bisa nyampe ridho dengan takdir, dengan ini, itu kan butuh hati yang bersih. Hati yang bersih kan butuh ilmu membersihkan hati. Lah, ini adalah ilmunya. Jadi kebahagiaan itu 3: ikhlas, ridho, ilmu hati biar ikhlas dan ridho. Jadi kita ngaji kitab ini, kita mempelajari kitab ini untuk biar hati kita ikhlas dan ridho. Dan itu adalah sirrus sa'adatil abadiyah, rahasia kebahagiaan yang kekal. Ya. Kita bisa tertawa di dalam kesusahan. Maksudnya diri kita tertawa, bukan menertawakan orang lain. Kita bisa menari-nari di dalam sebuah bencana, bukan menari-nari di bencana orang lain. Maksudnya kita tetap ikhlas, tetap bisa berpikir, tidak marah, tidak stres, tidak bunuh diri, tidak memukul anak, tidak memukul istri, tidak memukul orang lain, tidak ngebuki sana sini, walaupun kita sedang berada dalam kesusahan. Jadi hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kitab ini adalah salah satu ikhtiar yang kita lakukan, usaha yang kita lakukan agar kita bisa bahagia. Karena bahagia itu 3: ikhlas, ridho, dan ilmu agar bisa ikhlas dan ridho. Ilmu agar bisa ikhlas adalah ilmu kebersihan hati. Seperti itu. Jadi ini muqaddimah pembukaan dari kitab kedua Majelis Taklim Al-Furqan dan Uswatun Hasanah yang akan kita mulai di malam hari ini. Jadi nanti yang mungkin pertemuan pertama ini belum hadir, Ustadz Rofi bisa meng-share rekamannya ya. Nanti kalau videonya saya kasih link YouTube, ini ada YouTube-nya. Jadi nanti bisa disaksikan di YouTube, insya Allah, sehingga ketika pertemuan kedua nanti yang tidak hadir di pertemuan ini bisa tahu sebab turunnya kitab ini gitu kan. Karena orang itu kalau nggak tahu khasiat sesuatu dia akan nganggap remeh. Kayak kita misalkan ketemu orang bajunya biasa, terus penampilannya biasa, HP-nya biasa, kendaraannya biasa, pasti kita kalau nggak tahu dia, lah paling gitu kan. Tapi ketika wong loh, iki Pak Direktur, Pak CEO kok laku iki, baru kita wah, sama. Buku ini kalau kita nggak tahu buku ini apa khasiatnya, dia akan biasa aja tuh. Gur fotokopian, hitam putih, Arab kabeh, orang mudeng. Tapi kalau dia sudah tahu ini kitab apa, mungkin dia kalau kitab ini ada di Cina, dia akan beli tiket jual tanahnya untuk ke Cina. Seperti itu, ya kan? Karena tahu kitab ini untuk apa gitulah. Maka penting sekali bagi ikhwah, para teman-teman yang belum hadir di pertemuan ini agar menyimak rekaman ataupun video yang nanti akan di-share oleh Ustadz Rafi'i. Bismillah, kitab ini jumlah baitnya ada 110 bait dalam bentuk syair Arab. Nah, syair Arab. Syair Arab ini biasanya kalau sama santri-santri di pondok men gampang ngapalake biasanya dilakukan, lalaran bahasa Jawanya gitu. Jadi kadang-kadang gini, misalkan ini saya biar ini aja ya, nanti kalau ada yang mau ngapalkan anak-anak kecil, ini kan anak kecil ngapalkan ini cepet loh kalau dilakukan.
Alhamdulillahilladzi bayana ma lil qalbi min soklin wa halyin lazima shalla ala Muhammadin wal alima kana ilaihi sulaman wa salama. Jadi lagunya ini ada nadanya ada belasan puluhan. Ya, seperti itu. Nanti kalau sudah selesai setiap ini kita cari nada yang cocok untuk usia bapak-bapak biar semangat gitu kan. Kalau yang tadi saya sampaikan itu usia santri-santri, untuk usia masih anak SMP, SMA gitu kan. Nek yang ini yang ke pondok. Iya. Nadam Aqidatul Awam. Biasanya nadamnya gimana? Nadanya. Aqidatul Awam sama ini lagunya sama. Seperti itu. Iya. Jadi nanti ini bisa kita nadamkan setiap akhir majelis seperti itu. Tapi sekarang saya mulai dengan bait yang pertama. Alhamdulillahilladzi bayyana ma. Alhamdu segala puji lillahi untuk Allah alladzi yang bayana menjelaskan. Bayana itu artinya menjelaskan. Segala puji bagi Allah yang menjelaskan malil kolbi, menjelaskan perkara-perkara hati. Nah itu. Min soklin, ya, dari pembersih-pembersihnya. Soklin, ya. Soklin itu artinya pembersih. Ternyata di kita nama pembersih soklin juga kan? Nah ini soklin ini pembersih artinya. Soklin. Segala puji bagi Allah yang menjelaskan tentang perkara-perkara hati min soklin, pembersih-pembersihnya, wahalyen, hiasan-hiasannya, lazima yang harus. Artinya kita bersyukur kepada Allah yang telah menjelaskan ke Nabi Muhammad, yang mana Nabi Muhammad menjelaskan ke kita apa-apa pembersih-pembersih hati dan apa-apa hiasan-hiasan hati. Ya, apa-apa yang harus dibersihkan dari hati dan apa-apa yang menghiasi hati. Contoh yang harus dibersihkan dari hati, riya, sombong misalkan. Apa yang bisa menghiasi hati, sabar, tawakal misalkan. Ya. Jadi ilmu ini memberikan kita apa itu penyakit hati apa saja. Terus suplemen vitamin hati apa saja. Kalau kemarin di pertemuan kita yang setahun lalu, itu kita cuma mempelajari penyakit hati intinya 3, obat hati, suplemen hati intinya 3. Inti dari penyakit hati, hasad, riya, dan sombong. Hasad, riya, sombong. Obat hati intinya 3, taubat, tawakal, sama ikhlas. Taubat, tawakal, sama ikhlas. Tapi di sini tidak cuma 3, 23. Jadi benar-benar di dalam kitab ini kita akan berselancar di dalam seluk-beluk hati kita. Maka kalau saya itu baca kitab ini itu yang paling penting adalah karena jadi menyindir diri sendiri. Karena hati itu ranahnya privasi. Segejolak apapun hati kita, orang lain gak akan tahu kecuali dia ngomong, cerita. Jadi kita kalau baca kitab ini tuh yang tersindir diri kita sendiri. Bukan mengarani wong liya, karena mengarani wong liya nggak boleh, wong kita nggak tahu hatinya dia. Jadi ngarani awake dhewe. Jadi itu sangat bagus sekali untuk introspeksi dan refleksi, untuk introspeksi dan refleksi. Bait yang kedua, shalla ala Muhammadin, salawat kepada Nabi Muhammad, tercurahkan kepada Nabi Muhammad, wal ali. Wal ali artinya keluarga Nabi. Sholawat tercurahkan kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Makana ilaihi, selama Nabi Muhammad menjadi sulama, Nabi Muhammad menjadi tangga menuju Allah. Sulam artinya tangga. Jadi sholawat teriring dan tersampaikan kepada Nabi dan keluarganya selama dunia ini masih ada, selama Nabi itu menjadi tangga menuju Allah. Karena kita nggak bisa sampai kepada Allah kecuali lewat syariatnya Nabi, hadisnya Nabi, Quran yang datang dari Nabi melalui malaikat Jibril, sebelumnya dari Allah. Jadi sulama itu artinya tangga.
wasallama, dan semoga keselamatan tercurahkan kepada Nabi dan keluarganya. Baik. Itu bait yang nomor 2. Bait yang nomor 3, manayiratu, selama ya, manayiratu durori tasawufi. Nayiratu artinya kilapan, kilatan, jadi celeretan. Nah, nayiratu celeretan, durori mutiara, atasawufi mutiara ilmu tasawuf, ilmu hati, ilmu. Jadi ilmu ini jenengan kasih nama ilmu ihsan boleh. Ilmu ini jenengan kasih nama ilmu manajemen kolbu boleh. Jadi kalau ilmu ihsan ini seperti di hadis al-ihsanu anta budallah ka'annaka tarah, itu kan ada hadis itu kan, itu namanya ilmu ihsan. Jenengan mau namai ini ilmu manajemen kolbu sebagaimana Syekh Kiai Abdullah Jimnastiar Agim boleh. Jenengan mau namai ini ilmu tasawuf seperti sahabat-sahabat kita di Nahdlatul Ulama Nahdliyin boleh. Jenengan mau kita namai dengan ilmu tazkiyatun nafas yang biasanya ini khas di kita Muhammadiyah ataupun saudara-saudara kita yang biasanya di Salafi atau di sebagian itu biasanya namanya tazkiyatun nafas, itu juga boleh ya. Jadi bisa dinamai ilmu tasawuf, ilmu ihsan, ilmu manajemen kolbu, ilmu tazkiyatun nafas, ilmu hati, atau kalau kita di Jawa masyhur dengan gubahan syair dan lagu tombo ati, ilmu tombo ati juga boleh. Itu semua hanyalah nama, intine sami. Itu semua hanyalah nama, intine sami. Jadi selama, ma itu artinya selama, nayiratu kilatan, durori mutiara, atasawufi ilmu hati, fi ghairiha dibandingkan dengan ilmu selain ilmu hati, kadurrotin seperti mutiara fi sodafi. Sodafi itu artinya cangkang. Kalau jenengan buka YouTube ada mutiara yang putih itu di dalam cangkang. Cangkang itu namanya sodaf. Jadi ilmu ini, ilmu tazkiyatun nafas ini dibandingkan dengan ilmu yang lain seperti dia mutiara dan yang lain itu emas atau perak. Ini mutiara ilmunya di sini. Karena ilmu ini yang membuat kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Diterima Allah, sampai kepada khusyuk, inti dari sholat. Jadi kalau kita sholatnya itu baru rukunnya saja yang dipenuhi, itu sholatnya levelnya adalah Islam. Rukun dipenuhi plus sholatnya lillahi ta'ala, itu Islamnya sudah, imannya sudah. Tapi kalau sholat rukunnya semua dipenuhi, sholatnya krono Allah Ta'alanya dipenuhi, plus selama sholat khusyuk hanya ingat Allah, itu sudah ihsan. Sholatnya level tertinggi, Islam, iman, ihsan. Nah, seperti itu. Nah, ilmu ini yang menjadikan sholat kita di level ihsan. Sholat gak cuma jengklat-jengklit. Sholat gak cuma usolli fardhu dhuhri arba'a rakaatin lillahi ta'ala tok ning gak khusyuk. Tapi rukun terpenuhi lillahi ta'ala iya, tapi juga khusyuk. Makanya dia seperti mutiara dan ilmu yang lain itu seperti emas, perak ataupun yang di levelnya di bawahnya. Karena dia yang membuat kita itu sampai kepada Allah dengan kekhusyuan kita. Wa kasuturi dhadi wa ta'i dhahaba fi janbi satrin bimidadin kutiba. Jadi bait nomor 4 ini saya terjemahkan langsung ya. Ada 100 baris tulisan. 99 baris ditulis dengan tinta emas dan 1 baris ditulis dengan tinta biasa. 99 baris dengan tinta emas itu adalah ilmu ihsan. 1 baris tinta biasa itu semua ilmu yang baik selain ilmu ihsan. Jadi perumpamaan ilmu ini dibandingkan ilmu lain adalah seperti 100 baris tulisan. Jadi kalau jenengan ada buku tulis, ada garis itu ya, 100 baris. 99-nya tulisannya tinta emas. 100 baris yang terakhir tulisannya tinta biasa.
Lah, ilmu ihsan ini 99 baris yang emas tadi. Adapun sisa ilmu yang lain itu adalah tinta yang biasa. Tapi tetap walaupun yang 100 itu adalah tinta biasa, tapi tetap harus kita pelajari. Karena kesempurnaan itu ketika nilainya 100, bukan 99. Jadi ilmu fikih wajib kita pelajari. Maka majelis fikih harus tetap ada. Ilmu akidah wajib kita pelajari, harus ada. Juga ilmu ihsan. Jadi ilmu ini nggak boleh satu. Makanya ulama mengatakan kalau cuma belajar ilmu hati, nggak belajar akidah dan fikih, dia bisa sesat. Karena kalau dia cuma belajar ilmu hati tok nanti jadi kebatinan. Sing penting apik karo sapa wae. Ngombe khamr monggo, mangan babi monggo. Sing penting apik. Karena dia nggak tahu apik itu suatu kesatuan. Sama, kalau dia cuma belajar fikih dan akidah tok, kalau akidah tok jadi kaku. Kafir, bid'ah, muslim, kafir, bid'ah tok. Kalau belajar akidah sama fikih, wah orangnya sholatnya nggak sah, berarti dia orang jahat. Cuma bisa ngelak-ngelak ke wong tok. Harus ditambahi dengan ilmu ihsan, biar hatinya juga kalem. Maka ilmu ihsan tok, belajar ini tok nggak boleh. Harus ada fikih dan akidah, biar dia nggak liberal. Belajar fikih dan akidah tok juga jangan, dia gak akan sampai kepada khusyuk, hatinya keras. Maka kalau ulama menyebutkan ilmu syariat dan ilmu tazkiyatun nafas itu seperti buah dan kulitnya. Nggak ada namanya semangka itu jadi kecuali ada kulitnya. Dan kulit tok yang nggak dipangan. Oh yang dipangan isine. Tapi nggak ada pohon semangka itu langsung isine kulitnya nggak ada. Jadi dua inilah kesatuan yang nggak boleh dipisah. Seperti itu. Jadi walaupun kalau kita bahasakan semua ilmu ini dia seperti 99 baris tulisan emas, ilmu yang lain seperti satu baris dengan tinta biasa, tapi yang satu baris ini harus biar kita lengkap nilainya 100. Seperti itu. Jadi itu perumpamaannya. Maka ini ilmu penting sekali. Dan karena tadi ini ilmu untuk biar kita bahagia. Ini ilmu biar kita bahagia. Kemudian setelah ini jadi bait nomor 1, bait nomor 2, bait nomor 3 dan bait nomor 4 ini adalah bait yang membahas tentang muqaddimah saja, pembukaan. Sekarang kita masuk di bait nomor 5. Bait nomor 5 ini tentang adab kita kepada Allah. Jadi sebelum kita mulai mempelajari penyakit hati satu persatu dari 23 penyakit hati yang ada di buku ini, kita pertama harus punya adab kepada Allah. Bagaimana adab hamba itu ketika sama Allah? Adab ini maksudnya hati kita kepada Allah itu harus bagaimana? Disebutkan di bait nomor 5. In tatahaqqaq bi sifatika tumad. Nek kowe krasa hakikat awakmu, kalau kamu merasa hakikat asalmu sebagai manusia. In tatahaqqaq, nek jika kamu merasa, jika kamu menyadari bi sifatika dengan asli sifatmu sebagai manusia, tumad, kamu akan ditolong Allah. Ya ayyuhal abdu, wahai manusia, bi ausofi somat, dengan kekuatan Allah. Jika seorang manusia sadar siapa itu manusia, dia akan diberi kekuatan yang hebat dari Allah. Apa maksud ini? Ini namanya ilmu hati ya. Jadi kadang ibaratnya butuh penjelasan. Jika manusia sadar dengan hakikat manusia, maka dia akan diberi kekuatan yang unlimited oleh Allah. Apa itu hakikat manusia? Hakikat manusia itu lemah. Hakikat manusia itu diciptakan bukan menciptakan dirinya sendiri. Hakikat manusia itu hina, dari air mani yang hina menjijikkan. Hakikat manusia itu bau, kalau meninggal dia akan jadi bangkai. Jika kita sebagai manusia tahu hakikat kita yang maha lemah ini, kita akan jadi orang yang kuat sekali. Kenapa? Karena ketika kita tahu kelemahan kita yang hakiki, kita nggak akan sombong. Kita nggak akan merendahkan orang.
Kita nggak akan ngece orang. Kita nggak akan menghina orang. Kita akan setiap detik kita tawakal, hati kita memohon Allah. Kita akan segep ndonga. Kita akan segep ibadah. Kita nggak akan takut dengan sesama manusia karena sama-sama hina. Tapi kita juga nggak akan merendahkan dia karena kita takut sama Allah. Jadi ketika kita tahu hakikat siapa kita sebagai manusia, kita akan jadi orang yang paling kuat sekali. Maka dikatakan rahasia kekuatan manusia adalah di kesadaran tentang lemahnya dirinya. Jadi kalau kita tahu kita lemah, kita sudah kuat. Tapi ketika kita merasa kuat, itu titik kehancuran kita. Maka kata pengarang, in tatahaqqaq bisifatika tumat. Kalau kamu sadar hakikat kamu sebagai manusia, kamu akan diberikan ayyuhal abdu wahai manusia bi ausafis samad, kekuatan dari Allah. Maka dalam hadis, dan ini dalilnya apa? Man tawadhu'a lillah rafa'ahullah. Barang siapa yang berendah diri, tahu diri sendiri, tahu diri, Allah akan mengangkat dia. Jadi ini adab kita sama Allah, harus menyadari hakikat kita sebagai manusia. Kita kalau tahu hakikat kita sebagai manusia, pasti kita nggak akan mungkin menyakiti orang lain. Kita nggak akan menyibukkan dengan orang lain. Kita nggak akan kepikiran dengan omongan orang. Kita hanya akan bekerja untuk Allah, berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, minta perlindungan Allah, minta pertolongan Allah. Kalau minta pertolongan Allah itu ibadah. Justru Allah marah kalau nggak diminta. Tapi kalau minta pertolongan manusia, manusia itu sukanya marah kalau dimintai, dan kalau sudah ngasih dia sukanya ngece dan merendahkan. Jadi manusia itu sifatnya gitu. Kalau dimintai terus marah, dan kalau sudah ngasih itu dia nagih-nagih. Tapi sifatnya Allah, kalau nggak dimintai malah Allah yang marah, kalau dimintai Allah malah seneng. Dan kalau kita hati kita sandarannya kepada Allah, kita nggak akan terbudakkan oleh sandaran manusia. Karena hati itu soal milih. Kalau kita milih nyandarkannya ke Allah, ya kita akan tenang. Karena nggak ditagih-tagih. Tapi kalau kita milih nyandarkannya ke manusia, kita akan takut gelisah. Karena manusia itu ya tadi, hitungan banget. Seperti itu. Jadi ini arti bait nomor 5. Setelah kita sampai 8:30 nggak apa-apa ya. Seperti itu. Kemudian bait nomor 6 dan bait nomor 7 ya. Bait nomor 6, bait nomor 7, bait nomor 8 dan bait nomor 9. 6, 7, 8, 9, 10. Ya, ini 5 bait ya. 5 bait ini akan disebutkan satu-satu. Apa hati yang harus kita rasakan agar kita menjadi hamba yang beradab kepada Allah? Apa saja? Jadi penjelasan dari bait nomor 5 ini di nomor 6 sampai 10. Jadi penjelasan dari bait nomor 5 ini di bait nomor 6 sampai 10. Kita masuk di nomor 6 dulu. Enggak apa-apa, yang nomor nanti kita bahas nanti. Bidzulli wal fakri tahaqqaq tadfari. Merasalah hina, merasalah fakir, tahaqqaq tadfari. Kamu akan menang. Kamu akan sampai kepada Allah. Bil izzi wal ghina, kamu akan jadi mulia. Al ghina, kamu akan jadi kaya. Minal muqtadiri, ya, dari kekayaan yang diberikan dari Allah. Jadi kalau kita merasa hina, kita merasa fakir, kita merasa lemah, kita akan jadi orang yang kaya. Hatinya akan kaya. Maka pernah ada perkataan orang Arab yang berbunyi aghnal ghina al qanaatu. Kekayaan yang paling tinggi adalah qanaah. Ketika hati kita merasa hina, diri kita merasa fakir, yang kaya hanya Allah, yang tinggi dan boleh sombong, yang paling mulia hanya Allah, kita akan jadi diri kita ini mulia. Karena kita yang memperbudak kita Allah Subhanahu wa taala. Bukan manusia, seperti itu. Bidzulli wal fakri tahaqqaq tadfari bil izzi wal ghina minal muqtadiri. Muqtadir ini Allah. Al-Muqtadir ini Allah yang maha mampu. Allah akan memberikan rasa mulia, Allah akan memberikan rasa kaya di hati orang yang merasa hina dan fakir.
Orang yang hatinya merasa hina dan fakir, Allah akan berikan rezeki kaya dan mulia di hati dia. Dia nggak akan direndahkan orang, dia nggak akan tersinggung oleh orang, ya. Dia nggak akan pinginan karena hatinya diberikan kekayaan oleh Allah. Qanaah, seperti itu. Jadi seperti itu. Pas jam 8:30, alhamdulillah kita sudah muqaddimah dan mendapatkan 6 bait. Ini banyak Pak Ustadz Rafi. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.